Halo semua, kembali lagi di DRB9, tentunya bareng saya, DRB Arif. Nah, di sini ada dua motor yang sering kali dibandingkan oleh orang-orang. Karena kedua motor ini mengisi segmen yang sama. Yang satu dari Yamaha dan yang satu dari Honda. Sama-sama memiliki mesin 150 cc, tapi yang Aerox 155 ya. Jadi segmennya aja 150 dengan transmisi CVT Matic. Kira-kira kalian bakal pilih Aerox atau Vario 150? Jika soal dimensi motor, Aerox jelas lebih besar dibanding Vario. Untuk beratnya sendiri, Aerox memiliki berat 116 kg, sedangkan Vario 109 kg. Dan jarak ke tanahnya itu juga lebih tinggi Aerox. Aerox ada di 142 mm, sedangkan Vario ada di 135 mm. Kedua motor yang ada di video ini sama-sama generasi pertamanya, yang itu Vario 150 generasi pertama tahun 2015, dan yang ini Aerox 155 generasi pertama tahun 2017. Kedua motor ini banyak sekali penggunanya di Indonesia karena banyak sekali part motif yang tinggal PNP dan mudah dipasang. Untuk Aerox, dia Matic 150cc yang menawarkan bodi yang sporty. Sedangkan Vario, motor 150cc yang simple dan juga lincah serta mudah digunakan sehari-hari. Karena Vario memiliki pegangan belakang atau behel yang membuatnya mudah digunakan atau dipindahkan saat parkir. Sedangkan Aerox tidak ada. Dan juga desain speedometernya belum secanggih Aerox untuk Vario. Untuk speedometernya, Vario sendiri masih menggunakan jarum puter-puteran seperti ini, yang layar itu hanya kilometer dan bensin saja. Berbeda dengan Aerox, dia memiliki full layar. Jadi dia tergolong sangat modern ya di tahun itu. Tetapi Vario unggul di bidang penyimpanan depan. Dia memiliki penyimpanan di kanan kirinya, cuman belum ada buat mengecas HP. Sedangkan Aerox dia hanya ada di sisi kiri dan itu sangat kecil, tapi dia sudah bisa buat ngecas HP. Sedangkan yang kanan tidak ada, hanya di kiri aja yang seperti ini, tidak besar. Bahkan HP pun buat masuk terlalu sempit menurut saya. Pengecasannya juga masih 12 volt, belum model USB, jadi perlu adapter lagi. Kalau motor keluaran terbaru kan udah USB, jadi bisa langsung colok dengan kabel. Nah, kalau untuk tombol saklar itu klakson Vario berada di tengah, sedangkan C-nya di bawah. Terus Vario ini sudah ada idling stopnya. Dan kalau Aerox, tombolnya itu klakson berada di bawah dan C-nya ada di tengah. Jadi kalau orang yang biasa pakai Honda, kalau pakai Yamaha Aerox akan tertukar kalau mencet klakson atau sein. Dan karena ini Aerox tipe standar, jadi belum ada start stop sistemnya, masih polosan seperti ini. Kalau soal lampu, Vario 150 sudah menggunakan LED. Lampu utamanya ada di pinggir dan lampu headlamp ada di tengah, dengan tambahan lampu alis di kanan kirinya. Tapi C-nya dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan lampu belakangnya masih full bohlam semua. Tapi stopannya ada 3 buah lampu. Banyak sekali lampu belakangnya. Sedangkan Aerox, peletakan lampunya agak berbeda. Jadi kalau malam hari dari jauh pasti kelihatan ini Aerox. Karena
Lampu utamanya dia berada di tengah dan lampu jauhnya di samping. Serta ada lampu senja di kanan kiri yang masih menggunakan bohlam. Dan juga seinnya juga masih menggunakan lampu bohlam, belum LED, sama seperti Honda Vario 150. Tapi bedanya ada di lampu belakang atau stop lamp. Stop lamp Aerox dia sudah menggunakan lampu LED, jadi dia lebih unggul di lampu belakangnya. Kalau untuk mesin, Aerox menggunakan mesin 155,1 cc 4 klep SOHC yang menggunakan teknologi VVA-nya Yamaha tentunya, dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar 14,7 dk di 8000 rpm dan torsi 13,8 Nm di 6250 rpm. Sedangkan Vario ini mesinnya agak lebih sederhana dari Aerox. Dia menggunakan mesin 149,3 cc 2 klep SOHC, jadi klepnya cuma 2 tanpa ada VVA atau VTEC-nya Honda, yang mampu mengeluarkan tenaga 12,47 dk di 8500 rpm dan torsi 12,8 Nm di 5000 rpm. Dan perlu diingat, meskipun tenaga lebih kecil atau cc lebih kecil, Vario unggul di berat motornya. Dia lebih ringan, sekitar 7 kiloan. Itu cukup banyak untuk motor. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi atau bawah jok itu. Dari luar mungkin bodi Vario ini terlihat cukup kecil, dan juga di bawah joknya itu terbagi 2 dengan tangkinya. Tapi meskipun terlihat kecil, bagasi Vario ini muat diisi helm full face KYT. Emang kelihatannya dari luar kecil, tapi dia cukup dalam masuknya. Dan tangki Vario sendiri mampu diisi dari 0 itu 5,5 liter kapasitasnya. Sedangkan Aerox bagasinya terlihat lebih besar, full dari belakang sampai ke depan, tanpa dibagi tangki, karena tangkinya ada di samping kaki. Dan ada yang bilang kalau bagasi Aerox itu nggak muat untuk nyimpen helm seperti ini. Kita coba, tentu aja nggak muat kalau seperti ini. Tapi itu tergantung cara dia menaruhnya. Coba kita balik seperti ini, apakah dia muat? Tentu saja tidak muat. Jadi naruhnya harus dibalik seperti ini. Kalau dibalik, tentu aja dia muat. Bagasi Aerox itu memang menang di luasnya saja, tapi dia tidak begitu dalam. Dan tangkinya ada di depan, bukanya lewat kunci sini. Tapi dia tangkinya meskipun terpisah, dia lebih kecil dari Vario. Dia kalau full tank mampu menyimpan sampai 4,6 liter. Vario itu dibagi 2 dengan bagasi, tapi dia mampu menyimpan bensin yang lebih banyak. Jadi cocok buat yang males isi atau antri di pom bensin. Apalagi Vario ini dikenal lebih irit kalau dibanding Aerox. Sekarang kita pindah ke pengereman. Untuk pengereman, Vario ini di tipe dan tahun ini pengeremannya masih cakram dan belum ada ABS-nya. Tapi ini harusnya piringannya kecil, karena Vario ini sudah diganti yang lebih besar agar lebih pakem. Dan untuk Aerox, kebetulan yang ini tipe standar, jadi masih cakram biasa. Tapi Aerox di tipe S yang tertinggi itu dia sudah ada tipe ABS-nya. Tapi piringan Aerox ini sudah diganti juga, standarnya seperti ini. Untuk bannya sendiri, Aerox menggunakan ban ukuran 110/80 ring 14, lebih lebar dari Vario. Karena Vario ban depannya menggunakan ban ukuran 80/90 ring 14. Sedangkan untuk rem belakangnya, Vario menggunakan rem tromol biasa. Tapi Vario ini
sudah ada tambahan fitur CBS, karena Vario dari dulu kan memang menggunakan CBS. Di rem CBS memang ada kelemahan, kalau settingnya kurang pas biasanya rem akan kurang pakem. Jadi banyak orang yang mengeluhkan CBS kurang pakem itu karena rem atau settingnya kurang pas. Untuk bannya sendiri, Vario menggunakan 90/90 ring 14, lebih kecil dari Aerox. Karena Aerox menggunakan ban belakang 140/70 ring 14. Bayangkan motor 150 menggunakan ban yang sama dengan Ninja 250 yang sama-sama lebar 140-nya. Jadi harusnya grip Aerox ini lebih baik daripada Vario. Remnya juga masih tromol di tipe standarnya, ataupun tipe tertingginya juga sama. Di generasi ini masih menggunakan rem tromol. Tetapi Aerox unggul di suspensi. Di suspensi belakang dia sudah menggunakan 2 buah kanan kiri, yang harusnya dia lebih baik dari Vario kalau handlingnya. Karena Vario masih menggunakan 1 suspensi saja di sebelah, sama masih kayak Beat atau Scoopy-nya. Nah, itu tadi perbandingan dari Aerox dan Vario 150. Bagi yang sedang cari motor, kalian akan pilih Aerox atau Vario. Dan terima kasih telah menonton.